Carlo Ancelotti tetap percaya diri meski Real Madrid baru saja menelan kekalahan dari Valencia. Pelatih asal Italia itu mengaku tidak terganggu dengan berbagai spekulasi mengenai posisinya di Santiago Bernabeu. Ancelotti menegaskan bahwa yang terpenting adalah dukungan dari presiden klub, Florentino Perez. Ia pun yakin Los Blancos masih bisa meraih gelar musim ini meski performa tim sedang tidak konsisten. Kekalahan dari Valencia menjadi pukulan keras bagi Real Madrid. Namun Ancelotti memilih untuk fokus pada pertandingan-pertandingan mendatang. Walaupun mendapat banyak kritik, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) dilaporkan tidak akan memberikan sanksi kepada Manchester United terkait tindakan sebagian pendukungnya yang melontarkan nyanyian menghina kepada bintang Manchester City, Phil Foden, dalam pertandingan derby Manchester yang berakhir tanpa gol. Insiden ini terjadi di Old Trafford, di mana beberapa penggemar tuan rumah terlihat menyanyikan lagu yang merendahkan ibu Foden, Claire Rowlands. Rekaman nyanyian tersebut dengan cepat viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Namun, menurut laporan dari Daily Mail, nyanyian itu tidak secara langsung melanggar aturan FA, sehingga tidak ada hukuman resmi yang akan dikenakan kepada Manchester United. Roberto Mancini dilaporkan akan kembali ke tanah Italia. Pelatih berusia 60 tahun ini dikabarkan akan bergabung dengan salah satu klub. Menurut informasi dari Sky Sport Italia dan Il Corriere della Sera, Mancini kemungkinan besar akan bergabung dengan Sampdoria, meskipun bukan sebagai pelatih. Saat ini, Mancini hanya perlu menyelesaikan kesepakatan dengan Presiden Matteo Manfredi. Ia diharapkan dapat memberikan bantuan untuk menyelamatkan Sampdoria dari ancaman degradasi. Mancini, yang pernah menjadi pemain Sampdoria antara tahun 1982 hingga 1997, diharapkan dapat membantu klub menghindari jatuh ke Serie C. Saat ini, tim yang dilatih oleh Leonardo Semplici tengah menghadapi kesulitan di Serie B. Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman bagi pemain yang menginjak bola dengan kedua kakinya. Tindakan ini menuai kritik dari Memphis Depay dan Neymar. Larangan tersebut dikeluarkan setelah insiden yang terjadi di final Campeonato Paulista, di mana Depay terlihat menginjak bola dengan kedua kakinya, yang memicu keributan di lapangan. CBF menilai bahwa aksi menginjak bola dapat meningkatkan risiko cedera bagi pemain dan dianggap sebagai provokasi terhadap lawan. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memberikan kartu kuning kepada pemain yang melakukannya, sementara tim lawan akan mendapatkan tendangan bebas tidak langsung. Keputusan dari Federasi Sepak Bola Brasil ini mendapat sorotan tajam dari Neymar dan Depay, yang keduanya merasa tidak setuju dengan sanksi yang diterapkan. AC Milan telah mengeluarkan lebih dari 9 juta euro, setara dengan 165 miliar rupiah, untuk setiap gol yang dihasilkan oleh Santiago Gimenez sejak kedatangannya pada Januari tahun 2025. Meski baru mengoleksi 3 gol untuk Rossoneri, pencapaian tersebut membuat Milan mengeluarkan dana yang cukup fantastis, karena mereka harus membayar lebih dari 165 miliar rupiah untuk setiap gol yang dicetak oleh striker internasional Meksiko ini. Gimenez bergabung dengan Milan dari klub Belanda, Feyenoord, dengan kesepakatan yang mencapai 35 juta euro, sekitar 642 miliar rupiah, ditambah bonus pada bursa transfer musim dingin 2025. Pemain berusia 23 tahun ini berhasil mencetak 1 gol dalam masing-masing dari 2 penampilan pertamanya di Serie A pada bulan Februari. Gelandang muda Manchester City, Jacob Wright, dilaporkan telah menyatakan niatnya untuk meninggalkan Etihad Stadium pada akhir musim ini. Pemain berusia 19 tahun tersebut saat ini tengah menjalani masa peminjaman di Norwich City sejak bulan Januari, dan kini dia berharap bisa menjadikan statusnya di klub Championship itu permanen. Wright pernah mengungkapkan kepada media lokal bahwa dia sangat ingin tetap bersama Norwich. Dia merasa tengah membangun sesuatu yang positif di klub tersebut, menikmati suasana kekeluargaan di dalam tim, serta menyukai filosofi permainan yang diterapkan. Virgil van Dijk, bek tengah yang menjadi pilar Liverpool dan kapten tim nasional Belanda, kini tengah menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena performanya yang gemilang di lapangan, tetapi juga karena nasibnya di Anfield yang kian tak menentu. Kontraknya dengan The Reds akan segera berakhir, dan berbagai spekulasi tentang masa depannya pun mulai mengemuka. Beragam rumor beredar mengenai langkah selanjutnya Van Dijk. Namun, ia tetap menunjukkan sikap tenang dan profesional dalam menghadapi situasi ini. Meski sempat mengungkapkan keraguan untuk melanjutkan karirnya di Liverpool, kini Van Dijk memberikan sinyal yang lebih optimis. Ia mengindikasikan bahwa ada perkembangan positif dalam negosiasi kontraknya dengan klub. Barcelona belum kehilangan harapan untuk merekrut Nico Williams.
Pemain sayap dari Athletic Club ini terus menjadi topik hangat sejak musim panas lalu, terutama setelah usaha mereka untuk membawanya ke Camp Nou tidak berhasil. Kini, Barcelona berencana untuk segera menjalin kembali komunikasi dengan pihak Athletic Club dalam waktu dekat. Meskipun hubungan antara kedua klub sempat merenggang akibat kegagalan transfer sebelumnya, Barcelona tampaknya bersedia melupakan masa lalu demi memperkuat skuad mereka. Arsenal disarankan untuk mengincar winger Bayern Munich, Leroy Sané, dalam bursa transfer musim panas yang akan datang. Didi Hamann, mantan bintang Bayer, merekomendasikan agar The Gunners memberikan tawaran kontrak yang bergantung pada performa Sané, yang kontraknya akan berakhir di akhir musim ini. Sané bukanlah wajah baru di Premier League. Ia pernah mencetak kesuksesan bersama Manchester City, meraih 2 trofi Liga, 3 Piala Liga, dan 1 Piala FA. Pemain asal Jerman ini juga pernah berkolaborasi dengan Mikel Arteta, yang saat itu menjabat sebagai asisten Pep Guardiola di Etihad Stadium. Barcelona kembali menjalin hubungan dengan bek tangguh Bayer Leverkusen, Jonathan Tah, yang kabarnya sudah menjadi incaran klub sejak pendekatan pertama mereka di akhir Agustus lalu. Dengan kontrak pemain tersebut yang akan berakhir musim panas ini, Blaugrana melihat kesempatan untuk merekrut bek berkualitas tanpa biaya, meskipun masih ada beberapa keraguan mengenai kepastian transfer ini. Berdasarkan laporan dari beberapa media Spanyol, Tah dikabarkan telah menyetujui syarat pribadi dengan Barcelona beberapa bulan yang lalu, terutama setelah Bayern Munich mundur dari perburuan bek berusia 28 tahun tersebut. Manchester United dilaporkan tengah merencanakan langkah berani untuk mendatangkan Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Berita ini muncul di tengah perjalanan musim yang penuh tantangan bagi pemain asal Brasil tersebut, yang performanya dianggap menurun setelah kegagalan meraih Ballon d'Or beberapa waktu lalu. Manchester United tampaknya serius dengan rencana ini. Jika mereka berhasil mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan melalui jalur juara Liga Eropa, mereka siap mengajukan tawaran fantastis sebesar 3,7 triliun kepada Real Madrid. Inter Miami memiliki kebebasan untuk bernegosiasi dengan Kevin De Bruyne sebelum klub-klub MLS lainnya, tetapi masih ada pertanyaan mengenai aspek keuangan. Menurut laporan dari The Athletic, Inter Miami memiliki hak untuk bertemu dengan De Bruyne dalam konteks MLS, yang berarti mereka dapat bernegosiasi mengenai syarat-syarat sebelum klub MLS lainnya. Namun, ini tidak menjamin bahwa kesepakatan telah tercapai, atau bahkan akan tercapai. Secara realistis, tampaknya akan sulit bagi Miami untuk merekrut De Bruyne tanpa adanya restrukturisasi keuangan yang signifikan, atau jika legenda Man City itu bersedia menerima pemotongan gaji yang besar. Cristiano Ronaldo dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk mengakuisisi salah satu klub papan atas Liga Spanyol, Valencia. Isu mengenai penjualan Valencia semakin mengemuka, bagaikan bola salju yang terus menggulung. Pemilik klub, Peter Lim, dikabarkan siap melepaskan sebagian besar sahamnya dengan harga mencapai 400 juta euro, sekitar 7,3 triliun rupiah. Konglomerat asal Singapura ini telah memiliki LC sejak tahun 2014. Sejak berita mengenai penjualan Valencia mencuat, berbagai calon pembeli pun mulai bermunculan. Nama terbaru yang muncul dalam spekulasi ini adalah Cristiano Ronaldo. Menurut laporan dari Marca, pemilik 5 trofi Ballon d'Or tersebut berencana untuk membeli saham klub Valencia. Rumor ini berkembang seiring dengan kedekatan antara Ronaldo dan Lim, yang beberapa kali terlihat mengabadikan momen bersama dalam foto-foto. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, menegaskan bahwa timnya masih perlu melakukan perbaikan di segala lini setelah hasil imbang tanpa gol melawan Manchester City akhir pekan lalu. Saat ini, Manchester United terpuruk di posisi ke-13 dalam klasemen sementara. Amorim mengakui bahwa ia sepenuhnya menyadari tantangan besar yang harus dihadapi timnya untuk kembali bersaing di jalur atas. Amorim menekankan bahwa penampilanmu dalam pertandingan melawan Man City kemarin jauh dari harapan. Ia percaya bahwa setiap pemain masih memiliki potensi untuk berkembang lebih baik lagi. Mantan penyerang Premier League yang kini menjabat sebagai pelatih timnas Wales, Craig Bellamy, melontarkan pujian yang sangat tinggi untuk Leandro Trossard, winger Arsenal yang kabarnya akan dilepas pada bursa transfer musim panas mendatang. Dalam sebuah sesi analisis di tayangan Monday Night Football di Sky Sports, Bellamy menegaskan bahwa Trossard adalah sosok yang luar biasa, meskipun ada desas-desus bahwa Arsenal bersedia mendengarkan tawaran untuk pemain tersebut. Menurut informasi yang beredar, Arsenal mulai membuka peluang untuk melepaskan Trossard di akhir musim sebagai bagian dari strategi mereka untuk mendatangkan winger baru dan memperbaharui skuad menjelang musim depan. Manchester City menunjukkan keseriusan luar biasa dalam mengejar Lamine Yamal. Klub raksasa Inggris ini telah mengajukan tawaran fantastis senilai 275 juta euro, setara dengan 5 triliun rupiah, untuk bintang muda Barcelona tersebut.
Berdasarkan laporan dari Vica Jazz, Manchester City telah mengajukan penawaran yang mengejutkan sebesar 5 triliun rupiah untuk talenta muda yang berasal dari La Masia ini. Jika Barcelona menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi rekor transfer dunia yang baru. Ketertarikan City terhadap Yamal sebenarnya tidak mengejutkan. Pelatih Pep Guardiola dikenal sangat mengagumi pemain-pemain berbakat secara teknis, terutama yang berasal dari Akademi La Masia. Meskipun Yamal terikat kontrak dengan Barcelona hingga Juni tahun 2026, besarnya tawaran dari City pasti akan membuat klub manapun yang mengalami kesulitan finansial berpikir dua kali sebelum menolak. Liverpool dilaporkan telah mengambil langkah pertama dalam mengejar penyerang LOSC Lille, Jonathan David, yang telah mencetak 23 gol di semua kompetisi musim ini. Diperkirakan, Jonathan David akan meninggalkan Lille dengan status bebas transfer pada akhir musim, mengingat kontraknya belum diperpanjang. Pemain asal Kanada ini telah menjadi sosok kunci dalam tim selama beberapa musim terakhir. Berita terbaru mengungkapkan bahwa Liverpool telah melakukan komunikasi awal dengan agen David. Arne Slot percaya bahwa gaya permainan David akan selaras dengan sistem yang diterapkannya, terutama berkat kecepatan, ketepatan, dan kemampuan transisi yang dimiliki David di sepertiga akhir lapangan. Neville menganggap gaya permainan Onana terlalu lambat dan tidak mencerminkan karakter klub. Ia menegaskan bahwa pendekatan semacam itu bukanlah bagian dari budaya Manchester United. Kritikan ini disampaikan Neville saat berperan sebagai komentator di Sky Sports, bahkan ia menyebut pertandingan tersebut sebagai salah satu yang paling membosankan. Gary Neville menyoroti sikap Andre Onana yang dianggap terlalu lama menguasai bola. Ia berpendapat bahwa hal itu membuat tempo permainan menjadi lambat secara keseluruhan. Kiper United terus menggulirkan bola di kakinya sambil menunggu sesuatu terjadi. Itu bukan cara kami, bukan identitas klub ini, bukan seperti itu yang kami lakukan di sini, ungkap Neville.